Sebuah bak terbuka berisi air setinggi 20 meter mengalami kebocoran pada satu bagian dindingnya. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, tentukan kecepatan air dan debit air yang keluar dari lubang kebocoran. Diketahui diameter lubang adalah 2 cm dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jadi ini baknya terbuka, kemudian kedalaman airnya adalah 20 meter. Di sini ada lubang bocor ya, 15 meter dari dasar bak. Ada shortcutnya ya, atau cara pendeknya, tapi kita diminta untuk menggunakan persamaan Bernoulli ya. Kita tulis dulu. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P adalah tekanan ya. V-nya adalah velocity atau kecepatan, rho massa jenis, dan H adalah ketinggian ya. Ada P1, ada P2, berarti ada titik 1, ada titik 2. Kita tentukan dulu. Yang di permukaan air ya, atau permukaan bak, ini kita namakan sebagai titik 1. Kemudian di sini, di tempat bocornya, itu kita kasih nama titik 2. Titik 1 di sini, titik 2 di sini. Kemudian kondisi khususnya, baik titik 1 maupun titik 2, itu sama-sama terkena tekanan udara luar ya, atau P out ya. Jadi P1-nya sama dengan P out, kemudian P2-nya juga sama dengan P out, tekanan udara luar. Kemudian di sini, di titik 1, itu kecepatannya dianggap mendekati 0 ya. Karena turunnya air pelan-pelan sekali, sehingga anggap saja V1 sama dengan 0. Kemudian V2 di sini, itu yang ditanyakan. V2 sama dengan titik-titik. Masukkan data-data yang sudah kita dapat dulu. P1-nya ganti P0 ya, P2-nya ganti P0, nanti setengah rho V1 ini hasilnya adalah 0 karena V1-nya 0. Ya, jadinya seperti ini. Tinggal rho GH1 di ruas kiri, di ruas kanan P0-nya hilang ya. Kemudian kita susun rho GH2-nya kita pindahkan ke kiri. Rho GH1 negatif rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ya. Ini rho-nya bisa dicoret. H1 dan H2-nya bisa dijadikan 1 dalam kurung. Sehingga kita dapat V2 adalah akar dari 2G dalam kurung H1 negatif H2 atau 2GH. H-nya adalah dari titik 2 ke atas permukaan air, itu jadi H-nya. Masukkan angkanya, V2 sama dengan akar dari 2 kali G-nya adalah 10, H1 negatif H2. Ini 20, ini 15, berarti 5 ya. Atau akar dari 100, 10 meter per sekon. Itu V2-nya. Atau kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran. Kemudian debit airnya. Q adalah A kali V ya. A-nya luas lubang bocor, PR kuadrat ya. Dikalikan V, velocity. R-nya adalah, kita lihat di sini, diameter lubang 2 cm. Berarti jari-jarinya 1 cm atau 10 pangkat negatif 2 kalau diubah ke satuan meter. Sehingga Q-nya adalah 3,14 dikalikan 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3 per sekon. Nomor 9. Pada gambar di bawah, air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm persegi dan 4 cm persegi, maka kecepatan air memasuki pipa venturimeter adalah
titik-titik. Jadi ini pipa besar, di sini ada pipa kecil ya. Ada beda tinggi 45 cm antara pipa di kiri dengan di kanan. Kita ambil datanya dulu. 5 cm ini kita tuliskan atau kita kasih lambang A besar ya. Luas di penampang yang lebih besar. Kalau di gambar ini A1 ya, kita pakai A besar saja. Kemudian 4 cm2 itu luas yang lebih kecil, kita kasih lambang A kecil. A kecil sama dengan 4 cm per segi. Kemudian di sini ada 45 cm. Beda tinggi antara pipa di kiri dan di kanan ya. Ini kita ubah ke meter jadi 0,45. Kita kasih lambang sebagai H. Jadi H-nya adalah 0,45 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan air memasuki pipa atau V1 ya. Ini menggunakan persamaan Bernoulli juga, tapi kita pakai shortcut-nya saja ya, atau rumus jadinya. Di V1 akan sama dengan A dalam kurung akar 2GH dibagi dengan A besar kuadrat negatif A kecil kuadrat. A kecil ada, A besar ada, H-nya ada, G-nya ada. Jadi udah ketemu ya. Jadi 4 dalam kurung akar 2G, G-nya 10, kalikan H, 0,45, dibagi dengan 5 kuadrat negatif 4 kuadrat. Ini 25, ini 16, 9 ya. Yang di bawah dapat 9, yang di atas 2 kali 10, kali 0,45, ini juga 9. Jadi dicoret ya, 1 ya. Sehingga V1-nya adalah 4 dikalikan 1 ya. Hasilnya adalah 4 meter per sekon.